Pulau Oak, pulau kecil yang tenang di lepas pantai lembah Mahone, sejatinya bukan sekadar pulau biasa, melainkan panggung dari salah satu misteri tergelap dalam sejarah umat manusia. Konon, di balik rimbunnya pepohonan oak yang mendominasi, terkubur harta karun terkutuk yang hingga kini masih terus membayangi, terutama bagi para pemburu harta karun. Sejarah mencatat, siapapun yang mencoba menggali harta karun itu akan berakhir tragis. Sebab, legenda tua berbisik, harta karun itu tak akan pernah bisa ditemukan sebelum 7 nyawa manusia menjadi tumbal. Dan yang mengerikan, hingga hari ini, 6 pemburu harta karun telah meregang nyawa di Pulau Oak. Itu tandanya tersisa 1 nyawa lagi sebelum kutukan itu benar-benar tergenapi. Lantas, siapakah yang akan menjadi korban terakhir? Kisah harta karun terkutuk di Pulau Oak bermula pada tahun 1795. Saat itu, Daniel McGuinness, seorang remaja berusia 19 tahun, tak sengaja menemukan cekungan aneh di tanah Pulau Oak. Tepat di atas cekungan itu, McGuinness juga mendapati sebuah pohon oak tua dengan kondisi cabang yang tampaknya pernah digunakan untuk menopang katrol besar. Kisah-kisah tentang bajak laut dan harta karun tersembunyi yang kerap ia dengar membuat McGuinness dan kedua temannya nekat melakukan penggalian meski hanya bermodalkan sekop. Namun, setelah cukup dalam menggali, alih-alih harta karun, McGuinness dan kedua temannya justru menemukan lapisan tanah aneh yang terbuat dari batu sedimen. Padahal, batu sedimen umumnya tidak terbentuk di kedalaman tersebut. Lapisan-lapisan itu pun tersusun begitu rapi, seolah-olah ada tangan manusia yang sengaja membentuknya. Semakin dalam mereka menggali, misteri pun semakin terasa. Hingga di kedalaman 3 meter, mereka menemukan sebuah platform yang terbuat dari kayu oak. Misteri tak berhenti di sana. Setelah itu, ditemukan pula 2 platform kayu gelondongan sebesar 6 dan 9 meter. Lapisan-lapisan kayu itu seakan disusun secara berkala di kedalaman berbeda untuk melindungi sesuatu yang tersembunyi di lubang tersebut. Penemuan itu membuat McGuinness dan kedua temannya kebingungan. Terlebih lagi, tak seorang pun penduduk setempat yang berani membantu mereka. Legenda gelap terkait harta karun terkutuk memang bukan satu-satunya hal yang membuat Pulau Oak dikenal menyeramkan. Sejak abad ke-18, masyarakat setempat meyakini bahwa pulau kecil ini dihuni oleh makhluk gaib berwujud anjing neraka hitam dengan mata merah yang mengerikan. Desas-desus itulah yang membuat warga setempat enggan berurusan dengan Pulau Oak dan memilih untuk mengabaikan McGuinness. Pada tahun 1810, McGuinness akhirnya mendapat bantuan dari perusahaan Onslow untuk melanjutkan misi penggalian. Koalisi pengusaha kaya ini menganggap lubang tersebut sebagai investasi. Mereka yakin dengan modal besar dan tenaga kerja yang lebih banyak, harta karun itu bisa mereka dapatkan. Selama proses penggalian berlangsung, mereka menemukan lapisan-lapisan berbeda setiap 3 meter, mulai dari balok kayu oak, sabut kelapa, tanah liat, hingga arang. Pola itu berulang hingga 9 tingkat, sampai akhirnya mereka pun menemukan prasasti batu bertuliskan simbol aneh yang tak bisa mereka pahami. Setelah memindahkan prasasti itu, penggalian pun dilanjutkan. Hingga akhirnya, di kedalaman 32 meter, alat yang mereka gunakan menghantam sesuatu yang terasa seperti logam. Mereka kira itu adalah pertanda baik, petunjuk bahwa harta yang selama ini mereka cari sudah di depan mata. Namun, yang tidak mereka sadari adalah lubang itu bukan sekadar galian biasa, melainkan sebuah labirin mematikan yang siap menelan siapa saja yang berani mengusiknya. Dan benar saja, malam itu, lubang tersebut mendadak terisi air, hingga banjir tak terkendali. Para pekerja pun berusaha untuk mengurasnya, tapi upaya itu berakhir gagal total. Belakangan, para ahli mengasumsikan lubang itu memiliki sistem terowongan yang terhubung ke Smith's Cove. Sistem itu sengaja dirancang sebagai jebakan untuk menggagalkan siapapun yang mencoba menggali lebih dalam.
Misteri tak berhenti di sana. Pasalnya, batu prasasti yang dulu sempat ditemukan, kini menghilang tanpa jejak dan tak seorang pun berhasil menemukan. Terjemahan prasasti itu konon berbunyi, 40 kaki di bawah, 2 juta pound terkubur. Apa itu tandanya? Prasasti itu adalah petunjuk yang menandakan bahwa harta karun itu benar-benar ada. Jika iya, apa sebenarnya isi dari harta karun tersebut? Sebagian orang meyakini itu adalah harta bajak laut Kapten Kidd. Ada pula yang menyebut mungkin itu harta karun dari kuil Sulaiman atau tabut perjanjian yang dikubur oleh kesatria Templar. Bahkan, ada pula yang berspekulasi bahwa harta itu berwujud manuskrip karya William Shakespeare tentang cawan suci yang mampu mengubah pemahaman kita terkait sejarah. Namun, hingga kini, tak ada yang benar-benar tahu seperti apa wujud harta karun tersebut. Seiring berjalannya waktu, orang-orang pun berlomba-lomba mencari harta karun di Pulau Oak. Bahkan, Franklin D. Roosevelt pun sempat terobsesi dengan misteri ini sebelum menjadi Presiden Amerika. Pengusaha kaya, konglomerat minyak, hingga sejumlah ilmuwan pun rela menghabiskan waktu dan harta mereka demi menuntaskan misteri harta karun di pulau kecil itu. Sayang, upaya itu tak pernah benar-benar membuahkan hasil. Setiap kali penggalian dilakukan, selalu ada bencana tak terduga yang terjadi mulai dari banjir mendadak, tanah longsor, hingga kecelakaan yang merenggut nyawa. Memasuki tahun 2006, dua bersaudara asal Michigan, yakni Rick dan Marty Lagina, membeli tanah utama di Pulau Oak. Dengan teknologi modern seperti radah tanah, sonar, serta kamera bawah tanah, mereka pun mencoba menembus jebakan berlapis di lubang tersebut. Hasilnya, mereka memang berhasil menemukan sejumlah artefak, mulai dari koin Spanyol abad ke-17, fragmen perhiasan, struktur kayu kuno, juga ruang bawah tanah misterius. Namun, tak pernah ada harta karun besar yang berhasil ditemukan. Apakah ini berarti harta karun itu masih terkubur jauh di dalam sana? Atau pulau ini memang tak pernah benar-benar menyimpan harta karun? Lubang itu kini dikenal dengan sebutan Money Pit, sebuah terowongan dengan kedalaman luar biasa dan struktur yang nyaris mustahil dibuat pada masanya. Misteri terkait Money Pit masih belum benar-benar terjawab. Penggalian pun masih terus dilakukan, bahkan hingga hari ini. Namun, dari segala upaya penggalian yang pernah dilakukan, tercatat, sudah 6 nyawa manusia yang menjadi korban. Jika kutukan 7 nyawa itu benar-benar ada, maka apa itu artinya? Diperlukan 1 nyawa lagi sebelum harta itu dapat ditemukan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan teori gilamu terkait Pulau Oak dan subscribe untuk misteri berikutnya.